Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taruni Dewasa Arsinisya Fauzia DT 2130522 dari Prodi TMP 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur dinasan masinis. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang SOP alur dinasan masinis dari awal dinas sampai dengan akhir dinas. Yang pertama yaitu hadir terlapor di kantor selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam keberangkatan KA. Melihat dan memastikan jadwal dinasan sebagai masinis, asisten masinis. Yang ketiga, mengisi daftar izin pegawai. Selanjutnya, melihat, membaca, dan memahami pengumuman dan instruksi pada papan pengumuman yang meliputi peraturan, instruksi terkait dengan tugas, peraturan lainnya berkaitan dengan operasi perjalanan KA. Selanjutnya, melaksanakan pemeriksaan kesehatan serta asesmen singkat dan menerima surat keterangan kesehatan. Dan apabila hasil dinyatakan tidak sesuai, maka awak KA diganti dengan awak KA cadangan. Selanjutnya itu masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada penyelia kartu dan dokumen kelengkapan, yaitu tanda kecakapan, syarat keterangan kesehatan, jam seruling mulut, dan senter. Selanjutnya itu handphone dalam keadaan off. Selanjutnya masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat yang meliputi wawancara, tes tunjuk tersebut, semboyan sesuai dengan lintas yang dijalani, serta menandatangani surat siap dinas. Selanjutnya, apabila asesmen atau wawancara singkat tidak memenuhi persyaratan, maka awak KA diganti dengan awak KA cadangan. Setelah itu dinyatakan memenuhi syarat, JPAK akan memberikan tabel KA dan surat perintah perjalanan dinas. Selanjutnya, JPK atau penyelia memberikan tabel kereta api O100 bentuk kereta api penolong yaitu 93 dan pemberitaan peristiwa atau bentuk 94. Melaksanakan serah terima lokomotif bersama pengawas urusan lokomotif, T200 dan cek gunung item, memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba putaran motor diesel untuk lokomotif, dan KRD, mencoba fungsi pengereman bekerja dengan baik, mencoba fungsi pembalik arah bekerja dengan baik. Selanjutnya melaksanakan laksiran bersama juru langsir setelah juru langsir mendapat perintah langsung dari PPKA untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian. Melaksanakan percobaan pengereman dengan ketentuan sebagai berikut. Yaitu ada percobaan pengereman statis dan dinamis. Selanjutnya dalam hasil percobaan pengereman seperti yang dimaksud pada angka 13 mengalami kegagalan maka akan dilakukan perbaikan. Mengambil lapka dari PPKA dan selanjutnya setelah mengambil lapka dari PPKA, masinis dan asisten masinis melakukan tindakan yaitu bersiap dalam kabin memeriksa dan membacakan O100 serta catatan yang terdapat di dalam lapka dari PPKA atau PAP. Yang kedua, untuk pergantian awak KA di stasiun antara setelah melakukan serah terima masinis atau asisten masinis, bersiap dalam kabin memeriksa dan membacakan O100 serta catatan dalam lapka dan indikator-indikator lokomotif KRD, KRDE, KRDI, dan KRL. Melapor kepada BPKP kepada radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, awak KA, yang dinas serta fungsi guna item dan memastikan instrumen berjalan KA dalam posisi aman seperti sinyal, wesel, dan kereta lain. Selanjutnya pada saat akan berangkat, masinis memperdengarkan semboyan 35. Setelah meyakinkan semua sudah aman dan setelah meyakinkan BPK atau PAP memberikan semboyan 40 dan memberikan semboyan 41. Selanjutnya, ada dalam hal KA tidak dibantu oleh konduktor masinis, melakukan semboyan 35 serta meyakinkan sinyal semua sudah aman setelah meyakinkan PPKA dalam memberikan simbol atau semboyan 40. Melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA meninggalkan emplacement stasiun dan memastikan bahwa fungsi pengereman bekerja dengan baik. Dan dalam hal percobaan pengereman meragukan, maka masinis harus memberhentikan KA melaporkan kejadian kepada PPK atau PAP untuk melaporkan kondisi pengereman, kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat berita dari PPKA atau PAP. Selanjutnya memeriksa bentuk O23 atau tanda izin naik lokomotif, KRDE, KRDI, petugas yang berjalan serta memberikan laporan agar memeriksa lapkah sekaligus mencatat identitas dirinya, yaitu menggunakan radio masinis dengan baik selama perjalanan kereta api masinis dan asisten masinis wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu asisten dan masinis harus fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif melakukan tunjuk tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tunjuk tersebut dilakukan oleh masinis atau asisten masinis pada saat menjalankan dinas. Yang kedua, jika pada saat pandangan masinis tidak terlihat dengan jelas ketika melihat semboyan, maka tunjuk tersebut semboyan dilakukan oleh asisten masinis setelah melihat aspek kedudukan semboyan yang dimaksud. Yang ketiga, pada saat pandangan asisten masinis terhalang, maka tunjuk tersebut dilakukan oleh masinis kemudian dikolase lengkap oleh asisten masinis yang mendengarnya setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud. Yang keempat, apabila semboyan yang dimaksud hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, baik dari masinis atau asisten masinis saja, maka yang melihat harus melakukan tunjuk tersebut, sisi yang melihat semboyan tersebut.
Selanjutnya, jika masinis melewati stasiun, apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan yaitu LAPKA dan O100, lihat apakah di stasiun tersebut ketika berhenti atau langsung kemudian kita melihat vesselnya sudah benar atau tidak arahnya, dan itu memastikan terdapat semboyan. Selanjutnya, jika masinis memperdengarkan 935 pada saat keberangkatan, pada saat melewati perlintasan yang dijaga maupun tidak dijaga, pada saat minta yaitu artinya tuh meminta perhatian dari warga penduduk setempat memasuki stasiun pada saat percobaan pengereman dan pada saat melatih kanal, terowongan, dan jembatan. Masinis ketika mengoperasikan KA berpedoman pada O100. Ya, O100 itu terdiri dari 8 kolom. Kolom pertama berisi paling kiri berisi letak kilometer, yang kedua berisi tentang lama stasiun yang berkaitan dengan letak kilometer, yang ketiga nama kecepatan operasi atau VOP, atau yang keempat yaitu kecepatan maksimum atau Vmax. Yang kelima berisi tentang jam datang, yang keenam jam berangkat, yang ketujuh kolom keterangan berisi dengan catatan persilangan, yang kedelapan kolom memasuki jalur yang bukan stasiun. Nah, apabila nama stasiun diberi kotak, itu berarti stasiun itu memiliki sistem blok. Dan jika digarisbawahi tipis, itu berarti stasiun tersebut merupakan stasiun pemeriksa. Dan apabila garis bawah tebal, berarti stasiun tersebut terdapat depo lokomotif. Saat masinis dan asisten masinis berdinas, jika mengalami gangguan, yang harus dilakukan yaitu saat lokomotif mengalami gangguan dan tidak bisa berjalan lagi, yang pertama harus dilakukan yaitu menghubungi PPKP, meminta arahan apabila memerlukan KA penolong. Maka kita sampaikan kepada PPKP, kemudian apabila berhenti lebih dari 5 menit, asisten wajib memasang semboyan 3 di depan dan di belakang rangkaian. Selanjutnya, untuk meminta KA penolong, masinis dan asisten masinis mengisi dokumen K93 diserahkan di stasiun awal atau pada stasiun berikutnya. Nah, jika masinis sedang mengoperasikan terus ada kejadian misal seperti tumbuhnya pohon, nah akhirnya kan harus terpaksa berhenti. Nah, tindakan yang harus dilakukan yaitu masinis dengan menghentikan KA, berhenti atau luar biasa, kemudian melaporkan pada BPKP mengisi 94 yaitu tentang peristiwa luar biasa. Ketika lintas sudah aman dan dibersihkan, yang harus dilakukan masinis adalah melapor kepada BPKP selanjutnya perjalanan apakah diizinkan atau tidak. Apabila diizinkan, bertanya apabila ada taspat di lintas tersebut. Apabila sudah aman dan diizinkan melanjutkan, masinis memberangkatkan harus memperhatikan rangkaian dalam posisi aman, tidak ada kerusakan atau gangguan, dan memperdengarkan 935. Jika di tengah lintas, yang memberikan semboyan 41 atau 40 itu siapa sih? Nah, untuk memberikan semboyan 40 atau 41, jika pada KA barang, PPKP kalau mengizinkan bisa berangkat. Dan apabila KA penumpang tidak ada, maka PPKP hanya berasal dari konektur. Jika masinis sudah selesai dan akan berganti dengan dinas masinis lain, yaitu dengan cara menyerahkan lokomotif dan T200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan kepada masinis pengganti. Yang kedua, melapor pada PPKA atau PAP menyerahkan LAPKA untuk diperiksa. Yang ketiga, melapor dan menyerahkan LAPKA dan O100 kepada JPAK untuk diperiksa dan diberi catatan, kemudian melaporkan kejadian luar biasa jika ada pada saat dinas, kemudian LAPKA dan O100 dikembalikan lagi kepada masinis. Setelah itu, penyelia mencatat dalam form akhir dinasan awak selanjutnya masinis bisa diizinkan istirahat di mes minimal 6-8 jam untuk beristirahatnya. Nah, masinis di akhir dinasan itu di berada di stasiun akhir itu dengan prosedurnya yaitu menyerahkan lokomotif T200 serta menyiapkan kejadian teknis dan kejadian luar biasa selama menjalankan dinasan kepada pegawai urusan lokomotif. Yang kedua, melapor pada BPKA atau PPKP serta menyerahkan LAPKA untuk diperiksa. Melapor kepada JPK atau penyelia serta memberikan laporan kepada LAPKA dan O100 untuk diperiksa. Menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam perjalanan dinas, kemudian penyelia mencatat dalam laporan akhir dinasan. Nah, masinis harus melakukan percobaan rem dinamis itu pada saat kapan? Masinis melakukan percobaan rem dinamis itu pada saat KA akan berangkat meninggalkan emplacement stasiun dan pada saat dilintas selama 30 menit sekali. Jika rem statis itu dilakukan pada lokomotif gandeng pada rangkaian, pergantian lokomotif, merubah susunan transformasi, pelepasan saluran udara guna pemeriksaan. Nah, batas waktu minimal merangkau lokomotif dengan rangkaian itu yaitu 10 menit sebelum jam keberangkatan KA. Nah, kadang terjadi pneumatic control atau loopnya terbuka, PC open terjadi pada kondisi yaitu pada saat overspeed kecepatan di atas tidak
tidak dikerjakan dan pelepasan saluran udara. Misi open active akan meresetnya sebagai mode automatic brake. Kita dipindahkan posisi ke suppression, kemudian mengganggu sampai lampu pegawai padam. Setelah padam, kembalikan ke posisi rilis. Alur pemeriksaan sarana pada saat serah terima yaitu item yang perlu diperiksa pada rangka bawah yaitu memeriksa ketinggian alat perangkai, memeriksa rantai pengaman, memeriksa saluran udara tekan, memeriksa pengereman, memeriksa level SAD, memeriksa apakah ada kerusakan atau keretakan. Pada rangka atas memeriksa level air radiator, level oli mesin, oli kompresor, level oli di regenerator. Dan dalam kabin yaitu periksa tekanan-tekanan seperti tekanan bahan bakar, pelumas, pendingin, independent brake, brake pipe, dan exhaust. Nah, untuk standar tekanan oli yaitu ada oli, turbo, dan bahan bakar. Untuk tekanan turbo itu aktif pada 0,5 sampai yaitu 0,5 dari 22 sampai 26 PSI, dan untuk tekanan bahan bakar yaitu pada indel 40 PSI, dan untuk minyak pelumas yaitu pada indel 420 PSI. Nah, pada main reservoir tekanan 120 sampai 120 PSI, Exwalizik tekanan 70 PSI, brake pipe tekanan 70 PSI, independent brake pada rilis 0 PSI, tidak rilis yaitu pada posisi 50 PSI. Nah, ada beberapa posisi pada saat pengereman automatic brake yaitu ada 6, yaitu release, main prediction, full service, suspension, lalu emergency brake. Yaitu independent brake itu ada 2 posisi yaitu release dan service. Nah, bail off itu dikerjakan pada saat melakukan pengereman otomatis sehingga tekanan di brake silinder lokomotif tidak ikut mengerem. Nah, pada saat serah terima lokomotif, prosedur teknis dan administrasi yaitu untuk melakukan prosedur teknis sendiri itu meninggalkan lokomotif dan pastikan master control throttle handle, brake hose handle, dan itu dalam keadaan netral. RH dicabut dan rem depan itu dikerjakan. Nah, saat berangkat dari stasiun awal setelah serah terima lokomotif mengambil lapka. Nah, yang mengambil itu asisten masinis, dan masinis itu berada di kereta dan mengecek putaran diesel, alat, dan pengereman. Dan catatan penting, masinis tidak boleh meninggalkan lokomotif. Nah, yang selanjutnya yaitu jika masinis kehilangan lapka, apa sih yang harus dilakukan masinis? Yang harus dilakukan masinis adalah lapor kepada PPKP, berhenti di stasiun berikutnya atau biasa BLB, dan meminta lapka pengganti. Nah, yang perlu diperiksa pada lapka yaitu tanggal lapka, relasi dan nomor KA, susunan transformasi, nomor lokomotif, nomor awak KA yang berinya susunan tonase dari rangkaian yang terdapat di lapka seperti taspa dan lain-lain, dan pastikan ditandatangani oleh PPKA. Nah, jika di tengah lintas nih masinis mengalami gangguan kesehatan, apa sih yang harus dilakukan? Nah, asisten masinis harus bisa menggantikan posisi masinis tersebut dengan mengoperasikan KA sampai dengan stasiun awal atau stasiun pemberhentian selanjutnya, dan mengisi bentuk peristiwa luar biasa dan menyampaikan kepada PPK atau PAP, kemudian menghubungi penyelia dinasan baru truk KA yang terdekat. Ya, selanjutnya, jika masinis menemukan aspek sinyal yang meragukan, maka masinis dan asisten masinis akan teriak, yaitu awas aspek sinyal meragukan, dan masinis langsung mengambil langkah sesuai dengan semboyan yang dimaksud maknanya tersebut. Nah, masinis berisi dinas pada bagian godok item yang tidak berfungsi itu apa sih yang harus masinis lakukan itu jika godok itemnya itu tidak berfungsi? Yaitu yang harus dilakukan yaitu jika masih di stasiun itu masinis tersebut meminta lokomotif mengganti, dan apabila dilintas itu tergantung kerusakan dari godok item tersebut. Nah, misal 935-nya tidak berfungsi pada siang hari itu, maka KA berjalan 30 km per jam dan kemudian berhenti di stasiun awal berikutnya meminta perbaikan atau lokomotif pengganti. Nah, itu sekian video resume dari saya mengenai alur dinasan masinis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.